Saya sayangi, saya hormati, pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepat waktu berjalan dan bergulir, tak terasa kita sudah mau masuk ke dalam akhir pekan. Mudah-mudahan usia kita semua yang mungkin tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lama, tapi kita bisa mendapatkan keberkahan hidup, keberkahan usia, dan manfaat untuk banyak. Amin ya Rabb. Tema pada kesempatan ini yaitu adalah jauhi kezaliman. Pertama, zalim itu atau zalim sudah menjadi bahasa Indonesia juga. Sudah menjadi bahasa yang umum di negara kita. Jangan berbuat zalim, jangan jolim. Sering kita begitu ngomong. Namun, dalam makna yang sesungguhnya, berbuat zalim atau kezaliman itu diambil dari bahasa Arab. Zalim itu satu kata dengan sama zulam yang artinya gelap. Namun pengertiannya, zalim itu wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi zalim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibu yang pakai jilbab, ibu menempatkan posisi jilbab itu di wajah, di kepala, itu betul. Sama-sama kepala, kalau jilbab yang saya pakai, saya nanti berarti namanya zalim. Karena jilbab bukan buat saya, tapi buat ibu. Sama sepertinya saya pakai peci, pakai songkok hitam ini, dipakainya di bagian kepala. Kalau saya pakai buat alas kaki, itu namanya zalim. Artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi zalim nanti pengertiannya akan menjadi banyak tergantung kepada siapa. Seorang istri bisa saja berbuat zalim kepada siapa? Kepada suaminya. Porsinya istri itu berbakti sama suami. Ketika seorang istri tidak berbakti kepada suaminya, tidak menempatkan posisinya pada tempatnya, berarti dia zalim. Dia telah berbuat zalim. Karena dia diperintahkan untuk bakti kepada suaminya, ketika dia tidak berbakti, dia tidak menempatkan posisinya pada tempatnya, dalam kurung zalim. Seorang suami juga sama. Ketika tidak mendidik istrinya, tidak menafkahi anak istrinya, tidak mengajarkan ilmu kepada istri dan anaknya, tidak mengajarkan etika kepada anak dan istrinya, maka seorang suami dikategorikan suami yang zalim. Kenapa? Karena seharusnya dia menafkahi keluarganya, baik batin maupun lahir, tapi tidak berikan itu. Ketika itu dia dikatakan seorang suami yang zalim. Seorang pemimpin masuk ke dalam kategori zalim. Ketika dia berjanji untuk rakyatnya, ketika dia kampanye dengan bahasa manisnya, lalu janjinya tidak terrealisasikan. Janjinya tidak tercapai. Tidak dinikmati oleh masyarakat. Maka ketika itu pemimpin dikatakan zalim. Kenapa? Karena tidak menempatkan posisi yang harusnya dia berbuat adil, berbuat jujur, tapi dia malah berkhianat. Jadi zalim itu pengertiannya begitu. Nah, yang pertama kita akan bahas kezaliman yang paling besar dalam diri kita, yaitu adalah berbentuk syirik, mensekutukan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang besar. Jadi Bapak dan Ibu, ketika
manusia fitrahnya adalah fitrahnya beriman. Fitrahnya adalah fitrah menyembah Allah. Jangan sampai engkau mensekutukan Allah. Ketika ada orang mensekutukan Allah, berarti dia telah berbuat zalim untuk dirinya sendiri. Karena fitrahnya dia menyembah kepada Allah. Ketika ada orang datang ke dukun. Tahu dukunnya, Bu? Bapak tahu ya? Ke Mbah. Minta biar kaya. Minta biar banyak dicintai orang. Mintanya sama Mbah. Ngakunya beriman. Tapi dalam meminta kepada urusan-urusan penting, dia mintanya ke dukun. Maka orang saat ini dikatakan orang yang zalim kepada keimanan. Jadi inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang besar. Maka itu ketika kita beriman, ini buat diri sendiri. Buat individu kita, jangan sampai berbuat zalim. Dalam keimanan nggak boleh berbuat zalim. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman lalu tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, itulah orang-orang yang dalam keadaan aman dan dia mendapatkan hidayah. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jangan sampai individu kita, keimanan kita menjadi zalim karena kemusyrikan. Jangan. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau zaman dulu itu terkenal ramalan-ramalan entah dengan tarot, tarot, kartu. Orang sekarang lebih percaya sama dukun-dukun seleb. Bukan dukun seleb nih, dukun salep. Ramalan mamah ini dia percaya. Ramalan mbak ini dia percaya. Tapi ketika Allah yang berkata, kita nggak pernah percaya. Tapi kalau orang yang ngomong, dukun yang ngomong, semuanya ramai. Tentang zodiak kita percaya. Nauzubillah. Hal-hal mistis kita percaya. Kalau lewat sini nih, klaksonin 3 kali. Kita percaya. Kenapa kita nggak berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim? Atau kita membaca surat Al-Falaq, membaca ayat kursi. Tapi kita lebih percaya dengan orang katakan membunyikan klakson dibandingkan dengan doa. Padahal Nabi SAW bersabda, siapa orang yang membaca ayat kursi pada waktu pagi hari, Allah akan menjaga dia sampai waktu sore. Fizimi. Pada waktu sore dia baca ayat kursi dalam penjagaan Allah sampai waktu subuh. Tapi kita percaya sama dukun, sama ramalan-ramalan yang nggak jelas, apalagi di Instagram, di sosial media kita. Ramalan-ramalan seperti itu sudah melumrah. Nah, orang-orang yang seperti ini yang percaya dengan ramalan-ramalan dukun atau ramalan-ramalan paranormal, maka dia adalah orang-orang yang mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Yang kedua, jauhi kezaliman. Nabi SAW bersabda, ittaquz zulma fa inna zulma zulumati yaumil qiyamah. Jauhilah, takutlah kalian kepada kezaliman. Karena sesungguhnya perbuatan zalim itu gelap di hari kiamat. Jangan sampai kita berbuat zalim. Karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban kita di yaumil qiyamah terhadap apa saja yang kita telah perbuat. Jauhi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Baik ketika kita menjadi atasan, menjadi seorang pimpinan, jangan sampai zalim kepada anak buah kita.
Mentang-mentang anak buah kita nggak punya daya dan upaya, orang miskin, orang susah, kita gampangnya seenaknya ngerjain dia. Kita dengan gampangnya mecat dia. Kita gampangnya nyakitin dengan mulut kita. Kita gampangnya nyuruh dengan bahasa-bahasa yang kasar. Mentang-mentang kita menjadi orang yang kaya raya, punya uang. Kita punya anak buah. Dengan mudahnya kita menzalimi orang. Oh, jangan sampai. Ittaquz zulma. Jauhi kezaliman. Kita menjadi seorang guru, punya murid. Jangan sampai kita zalim kepada murid kita. Santri kita kadang-kadang tembang pilih. Yang ini anak kiai. Kalau anak kiai jauh daripada hukuman. Karena bapaknya kiai. Tapi yang orang susah, bapaknya petani, bapaknya tukang ojek. Salah dikit digeplak, salah dikit dicaci maki, salah dikit dipukul. Maka ustadz yang seperti ini yang ngajar di kelas, ini termasuk ustadz yang zalim karena dia tembang pilih kepada muridnya. Jangan sampai ittaquz zulma. Jauhi, takut dengan kezaliman. Jadi Bapak dan Ibu sama bertetangga juga. Jauhi kezaliman. Jangan sampai kita menganiaya, menyakiti, menyinggung perasaan orang. Fa inna zulma yaumil qiyamah. Ini kata Nabi SAW. Ketika kita berbuat zalim di dunia kepada siapapun, itu akan menjadi sebuah kegelapan kita nanti di hari kiamat. Masya Allah. Makanya tuh orang tuh paling enak tuh hidup. Ketika mau ngomong, pikir. Ini kalau gua ngomong ini, kira-kira nyakitin orang nggak nih? Dulu kalau di pesantren itu ada istilah fakir qabla antazima. Berpikirlah kalian sebelum bertindak. Mau melakukan sesuatu, pikir dulu. Kira-kira ada orang yang tersakiti nggak? Ada pihak yang dirugikan nggak? Seperti itu. Paling gampang kalau kita di jalan raya, kita mau nerobos lampu merah. Pikir dulu. Takut ada orang yang benar di jalannya, kita yang salah, kita kencang, kita ngebut, nggak melihat orang tertabrak. Berpikir dulu. Berpikir sebelum melakukan sesuatu. Ya Bu? Ya Pak? Jadi kalau mau pikir sesuatu, pikirkan adakah pihak yang ketiga yang kita sakiti. Hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi mengatakan, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma 'alan nafsi." Sesungguhnya aku haramkan kezaliman pada diriku, kata Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku ciptakan kezaliman itu haram hukumnya untuk kalian. Fala tazalamu, maka jangan kalian berbuat zalim. Jangan kalian saling berbuat zalim. Allah sendiri mengharamkan kezaliman pada zatnya. Maka kalian, kita semua jangan berbuat zalim. Yang ketiga, ancaman bagi orang-orang yang berbuat zalim. Yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum wa lahum la'natu wa lahum su'ad. Surat Ghafir ayat 52. La yauma la yanfa'u zalimin. Di mana hari tidak ada sebuah manfaat bagi orang-orang yang zalim. Ma'dziratuhum, dia akan nanti diberikan siksaan, ya, dia nanti akan dilaknat, walahum su'uddar, dan bagi orang-orang zalim itu adalah seburuk-buruknya tempat, yaitu masuk ke dalam neraka. Jadi dalam surat Ghafir ayat 52, bagi orang-orang yang berbuat zalim nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, lalu Allah laknat dia. Masya Allah. Seorang pemimpin ngacak diri juga. Bukan pemimpin negeri doang. Pemimpin rumah tangga, pemimpin desa, pemimpin kecamatan, kelurahan, kabupaten, provinsi, daerah. Itu semua mendapatkan sampai setingkat RT akan dimintai pertanggungjawaban. Ini dekat sama kamu. Kamu sering kasih bantuan.
Informasi apapun tentang BLT, bansos, ini kebiasaan buruk nih di masyarakat nih. Saya tahu nih. Banyak kejadian kalau RT dapat informasi dari kelurahan atau dari kecamatan, biasanya yang diberitahukan terlebih dahulu itu orang-orang yang dekat sama RT. Ngaku lo RT, gue tahu pokoknya. Tapi kalau orang yang jauh, nggak kenal sama RT, nggak dekat sama RT, informasi jarang sampai. Ini kebiasaan buruk ini. Ya. Kalau dapat bantuan, RT-nya calling yang dekat-dekat dulu. Jangan kira bantuan yang kecil itu nggak diminta pertanggungjawaban sama Allah. Ya. Kamu nanti akan ma'dziratumul laknah. Kalian akan dapatkan laknat dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Menjadi seorang anggota juga sama, anggota dewan yang mewakili rakyat. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan zolim. Yuk, maka zolim itu lawan katanya adalah adil. Ayo berbuat adil. Yang menjadi seorang pimpinan RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, bahkan menteri sampai presiden. Ayo berbuat adil. Jangan sampai berbuat zalim. Masya Allah. Karena berat. Masuk neraka. Contoh nih, contoh. Saya menjadi anggota dewan. Amin gitu. Saya kampanye. Saya bilang, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau nanti saya Hari Cahya Setiawan menjadi anggota DPR RI untuk wilayah kita semua, saya akan jamin orang-orang susah. Waduh. Saya akan tanggung jawab orang-orang kesulitan. Wah. Saya akan menjadi garda terdepan menolong orang-orang yang susah. Janda-janda tua jangan sampai tersingkirkan. Janda-janda muda jangan sampai nggak menikah lagi. Jadi Bapak dan Ibu, ketika itu saya menjadi anggota DPR, beneran diterima dan berhasil. Tapi saya lupa dengan janji saya yang tadi janjinya manis, tapi saya lupakan, boro-boro datang ke masyarakat. Datangnya ntar, kapan? 5 tahun sekali kalau lagi butuh suara. Apa kata Nabi SAW? Ma min abdin. Ini hadis Nabi di dalam kitab Bulughul Maram. Dulu saya belajar di kelas 2 SMP ini. Sampai sekarang hafal. Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghasyun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, namun dia berbuat kepalsuan, tidak menunaikan janjinya, maka dia dalam keadaan menipu, dan ketika dia mati illa haramallahu alaihil jannah, tidak ada tempat kecuali diharamkan surga untuk pemimpin yang suka nipu. Tuh, hati-hati. Ini bukan kata Ustadz Hari. Ini kata Nabi SAW. Ya. Jadi jangan berbuat zalim. Jangan. Mendingan tuh kita diem gitu. Sedikit bicara. Kalau bicara juga kita pikirkan kira-kira orang ini tersakiti atau enggak. Ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu, jangan sampai kita berbuat zalim. Hati-hati itu. Yang terakhir, yang keempat, doa orang terzolimi. Nah, ini yang sering terzolimi dengerin ini. Yang sering tertindas ini, saya membela Bapak dan Ibu kaum tertindas. Nabi SAW bersabda, ittaqu da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Bapak dan Ibu, yang 4, doa orang terzolimi. Kata Nabi SAW, bertakutlah kalian, takutlah kalian kepada doanya orang yang dizolimi. Karena sesungguhnya doanya dia, antara dia dengan Allah, tidak ada penghalang. Jadi
Bapak Ibu, kalau disakiti sama orang, dizolimin sama orang, jangan dibalas. Jangan. Terus kenapa Ustaz? Diem aja. Didoain. Ketika Bapak dan Ibu berdoa kepada orang yang berbuat zalim, ketika itu Bapak tidak ada penghalang. Doa Ibu langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang zalim sama kita, nggak usah kita balas. Doain aja. Doainnya apa Ustadz? Doain yang baik-baik Bu. Ya. Doanya yang bagus-bagus. Kadang-kadang kita dizolimin sama orang, nggak bisa bales. Mudah-mudahan gue sumpahin lu. Ya. Anak lu kakinya 3. Wah. Beneran. Kadang-kadang mulut kita seperti itu. Tapi percaya atau enggak, Allah kabulkan doanya. Kakinya sih enggak 3. Cuma cacat anaknya. Misalkan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Gua doain lu pokoknya. Mentang-mentang lu punya kekuasaan, punya kekuatan. Lu zolimin gua seenaknya. Gua doain lu, kuburan lu sempit. Mati lu mengenaskan. Wah ini parah. Ya. Tapi apakah sah-sah saja? Sah saja. Cuma ya jangan begitu juga doanya. Kita maafkan sajalah. Masya Allah. Ini akhlak Nabi SAW. Ya, ini akhlak Nabi SAW. Tapi kalau kita berdoa seperti itu Bapak, Ibu, itu dikabul. Kenapa? Kata Nabi SAW tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita dizolimi sama orang, nggak usah bales. Ada orang yang punya kekuatan. Ini rumah kita, rumah resmi dibangunkan dengan hasil jeripaya sendiri, tiba-tiba digusur. Lalu orang kecil ini nggak mampu membalas. Dia cuma bisa berdoa kepada Allah. Doanya orang kecil ini Bapak, ini doa yang dikabulkan. Doanya diijabahi. Kenapa? Dia dalam keadaan terzolimi. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati dengan doa orang-orang yang kita zolimi. Masya Allah. Takut kita, takut. Jangan sampai. Karena apa yang dia ucapkan, bahkan dalam satu riwayat lain, Allah akan mengabulkan doa-doa orang terzalimi. Wa in kana kafiran. Sekalipun dia orang kafir. Lihat. Saking dahsyatnya doa orang terzalimi. Meskipun dia kafir, Allah kabulkan doanya. Kenapa? Allah tahu, Allah tuh maha adil. Ini orang susah, lalu kamu orang mampu dengan tenaga kamu, dengan link kamu, dengan hubungan orang kamu banyak, lalu kamu melawan orang sendiri. Allah menjadi garda terdepan pembela bagi orang-orang yang lemah. Jangan sampai Pak ya, Bapak Ibu, hati-hati. Jadi kalau kita ini hari ini hidup susah, atau hidup kita banyak kekurangan, coba pikir-pikir. Dulu ada nggak orang yang pernah kita zolimi lalu dia nyumpahin kita? Masya Allah. Kadang-kadang tuh kita takut Pak ya seperti itu. Nggak sengaja mulut kita tapi orang itu menganggapnya serius. Ya Allah. Maka hati-hati dalam berbuat zolim. Jangan sampai. Kita takut dengan kezaliman. Bukan cuma di dunia. Orang dizolimin itu doanya dikabulkan. Tapi di akhirat pun juga akan mendapatkan sebuah balasan. Maka itu sebagai penutup, Pak Kiai saya pernah bilang, Gusti Allah iku boten sare. Allah itu tidak pernah tidur. Kamu berbuat zolim, menyakiti orang lain. Orang itu nggak membalas. Tapi nanti Allah yang akan membalas. Pemimpin itu berbuat zolim. Rakyatnya nggak bisa membalas. Nanti Allah yang balas. Masya Allah. Jadi ayo mulai perbaiki diri yuk. Jaga mulut, jaga tindakan. Kalau punya kekuatan, punya power, membelalah orang-orang yang susah. Membelalah orang-orang yang kesulitan. Jangan arogan, jangan sombong. Jangan kita
memiliki segalanya, lalu kita berbuat semena-mena kepada orang lain. Jangan. Baik, itu saja. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada kezaliman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai bertemu lagi besok pagi jam 9:30, kajian yang akan dibawakan oleh Ustaz Ahmad Roziki, dan maghribnya malam minggu bersama saya lagi. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang memiliki konsultasi mau bertanya ilmu agama, konsultasi kehidupan, agar jawabannya dengan agama, bisa melalui WA yang tertulis di flyer yang Bapak Ibu terima. Kurang lebihnya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.